Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita masuk ke topik obrol-obrolan atau mungkin bincang-bincang atau mungkin gosip atau ngerumpih. Kali ini teman kita ya wanita karir mungkin bisa ya, terus juga bisa disebut akademisi karena baru saja S2 kelar ya. Ya. Selamat ya. Makasih. Sudah S2 nya udah kelar. Aduh seneng nih karena nggak biasanya loh, tidak semua lah seorang perempuan terus punya karir di kantor, terus kedua punya anak juga bisa ngatur waktu. Nih ingin tahu nih mungkin ya, gimana sih cara ngatur waktunya supaya semua kegiatan dari banyak tadi itu ngurusin suami, ngurusin anak, kantor, hari belum lagi teman-teman lain ya biasanya ya. Kalau emak-emak muda kayak gini biasa masih ada arisan. Ya bisa diceritain gimana ngatur waktunya tuh semua tercover dengan baik. Untuk ngatur waktu ya, kalau misalnya ngatur waktu sih sebenarnya semuanya harus diprioritaskan. Jadi misalkan pada saat di kantor ya kerjaan tugas kantor terlebih dahulu misalkan. Nah kalau misalnya di sela-sela kesenggangan nih nyuri-nyuri waktu sih kerjaan tugas-tugas kampus gitu kalau dulu ya. Terus kalau sekarang kan udah mulai ngajar juga ya. Oh sekarang udah ngajar ya? Iya. Jadi dosen gitu ya? Iya, untuk di kelas malam atau mungkin keren kan guys? untuk di kelas malam atau juga di weekend itu ya kadang-kadang weekend juga masih suka nge-MC. Oh masih yang MC. Iya. Jadi ternyata bukan yang tadi saya sebutkan juga guys, tapi hal yang lain juga, nge-MC juga, terus dia di waktu luangnya ngajar juga. Wow, ini manusia yang tangguh atau manusia Kartini lah kalau bisa disebut. Ya, ada kita harus membuat bahasa baru ya, manusia Kartini ya. Karena ya guys, kita diwawancara nih di ruang kerjanya Mbak Sanika ya, Mbak Aji ya. Mbak Sanika kan memang masih muda banget, usianya masih di bawah 20 atau 30. Ya Allah, sudah 30 kata. Sudah 30 atas mana nih? Atas genteng, atas mana nih? 17 jalan-jalan. 17 jalan. Oke guys, kita kembali ke mana ya? Ke lensa. Ya, kita kembali ke lensa. Tadi katanya berkegiatan. Tadi kan memang ada buku untuk ngatur agenda jam segini mengajar. Enggak sih, saya kan bukan manusia yang kayaknya harus sesuai dengan seperti ini. Tapi kalau misalkan lagi ini ya memanfaatkan waktu aja sih setidaknya gitu. Karena kenapa juga sih dulu kita ngambil S2 kan, pertama masuk sini juga masih D3 gitu, terus akhirnya tiba-tiba kecetus harus lanjutin S1 lah gitu. Terus tiba-tiba pas S1 selesai S1 kayaknya ketagihan lagi untuk kuliah gitu kan. Terus ketemulah sama ada anggota DPR pada saat itu, beliau adalah Pak Ali Taher ya, seperti bapak sendiri ya bagi saya ya. Pada saat itu dia bilang, Sanika, kamu tuh harus naikin derajat kamu sebagai seorang wanita karena di usia karena di usia 40 tahun untuk kecantikan untuk seorang wanita itu sudah luntur ya, tapi apa sih yang bisa digunakan gitu kan? Ya cuman kebicaraan atau mungkin ya ilmu lah ya. Ilmu dan pendidikan gitu ya. Iya, makanya waktu itu nekat sih untuk kira-kira yaudah deh S2, padahal lu gak ada biaya. Tapi ada jalannya aja sih dapat beasiswa. Gitu. Ada jalannya saja ya, untuk menuju Roma banyak jalan menuju Roma. Oh ya, kalau begitu ya kita nanti masuk mungkin segmen kedua kita mau ngambil pendidikan, tapi kita ini agak di segmen pertama ini tertarik mau pas sisi-sisi lain ya sebagai ibu rumah tangga. Kamu punya anak satu ya? Iya, sudah punya anak satu, usia 10 tahun. Ya, dan anak itu kan perlu ini ya, perlu waktu juga untuk mendidiknya. Ya, sebagai generasi gemilang, generasi unggul ke depannya. Ya, anak sih memang kan kalau misalnya lagi libur memanfaatkan waktu dengan anak ya. Kemudian juga ya pas lagi di kantor juga ya komunikasi dengan anak tetap memperhatikan. Nah, pada saat pulang kerja juga yang dilihat kan anak terlebih dahulu bagaimana sih pendidikannya gitu, untuk PR-nya udah selesai atau belum gitu. Itu ya tetap menjadi sosok seorang ibu tetap gitu. Jadi anak keluarga menjadi prioritas utama ya. Ya semuanya menjadi ya untuk keluarga memang prioritas utama, tapi tetap juga yang lainnya tidak diterbelakangkan. Ya. Keluarga utama, karir juga jangan disepelekan. Iya, nih seperti ini Pak Sanika, saya pernah belajar satu kalimat, manusia itu sebenarnya bisa multifokus. Orang mengatakan fokus ya satu aja, tok lakuin aja. Tapi
Mbak Sanika membuktikan bahwa multi fokus bisa. Kalau umpamanya bisa setelah MC bisa, setelah ngajar bisa ngatur waktu yang lain, habis ke kantor bisa dan lain sebagainya. Wow, nih Mbak Sanika, anak kan itu tadi kan investasi masa depan, Iya. ya kan. Kadang nggak sih atau bisa nggak sih anak ikut kepada kita strategi tadi MC, anak mungkin ke ngajar gitu bisa kali atau bagaimana, kadang nggak ikut ke mereka? Enggak sih, kalau untuk anak terserah dia maunya apa gitu. Kalau misalnya untuk anak sendiri ya nggak pernah mengatur anak harus menjadi ini, anak harus menjadi apa ya. Ya kalau misalnya dia sekarang tuh juga dia suka juga sama kayak Mas Habibie nih, suka YouTube. Jadi pengen YouTuber juga. Ya udah coba aja. Coba ya, dikenalin ya. Mungkin kenal nggak ada atau ada channel kan yang mumpung nih, mumpung ingat saya. Iya. Boleh ya, di subscribe nanti The Gabriel Gaming ada ya. Oh, nanya gamers gitu ya? Iya, dia gamers. Jadi yang dia iniin games aja sih. Ya gitu ya. Tapi kan pendidikan anak, pendidikan memang penting lah, wajib ya. Tapi setidaknya menurut saya tidak harus dipaksakan banget untuk dia menyukai suatu hal gitu. Kalau misalnya dia memang suka di sana, di dunia yang misalnya seni, ya silahkan gitu. Pendidikan yang penting dia nggak kurang juga untuk dalam pendidikan, tapi ya juga kalau misalnya dia tidak terlalu menonjol seperti itu, tidak terlalu dipaksakan misalnya harus ranking 1, ranking 2, enggak juga. Karena kan saya juga dulu waktu kecil juga sama ya, waktu SD kalau dibilang latar pas dulu ya mungkin masih SD, kalau 1 SD ya ranking terakhir mungkin pernah juga sih. Tapi ya setelah itu kan namanya juga manusia ya, semakin lama semakin dewasa ya, akhirnya saya tiba-tiba langsung bisa jadi juara 10 gitu. Terus tiba-tiba SMP juara 2, ya kuliah bisa gitu ya. Jadi sesuai aja lah sih, sesuai dengan perkembangan anak juga. Jangan terlalu dipaksakan karena nanti kasihan anak. Jadi kayak mungkin stres takutnya. Ya, jangan terlalu dipaksakan ya. Biarkan dia berkembang, karena pola pendidikan itu kesini agak lebih variatif ya, lebih milenial lah, seperti itu. Jadi kalau misalnya hari ini anak itu pintar, masa depan belum tentu loh. Kita kan pasti menemukan ya guys ya. Guys, tar dulu ya Mbak Sani, kamu potong guys. Kita menemukan teman-teman waktu di SD, SMP, SMA pintar. Tapi setelah kita ketemu beberapa waktu, kok dia karirnya kok biasa-biasa saja, padahal dulu pintar, enggak. Ternyata banyak membuat orang itu sukses, ya kan, ada pintaran spiritual dan lain sebagainya. Bukan begitu mungkin Mbak Sadika? Iya, kan saya katakan kan bahwa dulu saya juga pertamanya kelas 1 SD itu mungkin ranking terakhir. Tapi sekarang Mbak Sadika sudah meraih S2-nya loh, nggak gampang loh. Seorang ibu muda gitu, punya anak, ya kan, punya suami tentunya, dan juga punya karir di kantor yang lumayan bagus lah. Oke guys, ini segmen yang pertama. Kita bahas mungkin soal keluarganya tadi udah ya, anaknya meskipun sudah sedikit. Kalau mungkin teman-teman atau kawan-kawan ingin lebih tahu siapa itu Sanika, bisa komentar di bawah ya gitu kan. Nanti kalau mau minta nomornya Sanika, bisa lah di komen di bawah nanti ini. Oke guys, kita masuk ke segmen kedua, yaitu tema soal bagaimana mereka menata pendidikannya ya kan. Bagi dia tadi kan katanya pendidikan penting, bahkan tadi sempat mendapatkan beasiswa ya. Dia punya mungkin orang tua asuh, orang tua angkat, namanya Ali Tahir, salah anggota DPR yang luar biasa lah pastinya. Pasti sebagai memberikan motivasi sih pada pahlawan kali ya, kalau bagi orang membuka pikiran saya gitu kan. Pertama kali memang ya waktu pertama masuk sini kan saya bilang waktu itu D3, terus tiba-tiba kayaknya tetap harus deh gitu. Sempat kayak udah di posisi nyaman tuh udah kerja. Tapi dengan adanya beliau, diskusi dengan beliau, orang itu karena paling pikiran. Karena Pak Ali Tahir itu orang luar biasa ya, melihat mutiara yang belum diungkap. Karena memang dari sejarah dirinya juga. Jadi saya sudah pernah berbincang dengan dirinya bagaimana dia juga sama gitu, dari mungkin pada saat beliau itu ya mungkin kami sama gitu ya. Lahir dari keluarga yang ya kalau dibilang ya cukup lah gitu ya. Oke guys, kalau begitu kita masuk ke segmen kedua. Oke, terima kasih guys. Ikuti lanjutnya di part kedua ya.